Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama kami di Dialog Spesial. Pak Arional, lalu di hari ulang tahun Lampung ke-57, mimpi apa yang ingin dicapai Provinsi Lampung, Pak Arional? Ya, pada momen hari ulang tahun Provinsi Lampung, saya beserta jajaran pemerintah Provinsi Lampung yang bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, dan para pengusaha maupun masyarakat ingin mewujudkan bahwa ekonomi kerakyatan ini harus bangkit. Nah, oleh karena itu untuk mencapai visi rakyat Lampung Berjaya, ada beberapa program unggulan yang saya yakin bisa mengangkat hal itu karena ada di dalam 3/3 janji kerja saya. Tetapi yang prioritas adalah bagaimana mengembangkan kartu petani berjaya karena masyarakat Lampung itu 9,7 juta jiwa, 70%-nya adalah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Nah, kartu petani berjaya memang bersinergi dengan kartu tani, tetapi implementasinya saya lebih banyak mendoktrin, lebih banyak melakukan hal-hal yang bersifat mengingatkan kepada petani, karena tanpa benih dia tidak akan mungkin. Benih yang bermutu maksud saya tidak akan mungkin dia bisa berhasil dengan baik. Ketika dia tanam tanpa pupuk yang tersedia tidak akan mungkin pertumbuhannya dengan bagus. Dia harus melakukan penerapan teknologi. Tetapi tidak hanya itu yang kita harapkan. Yang diharapkan oleh petani ketika produksinya baik atau tinggi, harganya pun harus menguntungkan petani. Nah, ini saya sudah lakukan dan di beberapa kabupaten ini bisa berjalan dengan bagus, dengan baik. Tetapi kita tidak boleh juga mengajak petani hanya satu komoditi. Yang penting kalau dia bisa 2 atau 3 sumber pendapatannya, mengapa tidak? Nah, oleh karena itu kartu petani berjaya bisa memberikan inisiasi agar kredit usaha rakyat dengan jaminan gubernur, kartu petani berjaya dipegang oleh petani, tidak ada alasan dia tidak mendapatkan kredit usaha rakyat. Yang penting kredit usaha rakyat itu akan diberikan kepada petani ketika tim pendampingan ke wilayah para petani, betul petani, yang bersangkutan adalah petani, dan yang kedua, betul yang bersangkutan berusaha tani. Tetapi kita juga perlu dukungan dari pihak yang berwenang bahwa yang bersangkutan diberikan kredit ini, tetapi dia adalah orang yang baik, orang yang tidak macam-macam. Nah, artinya dengan harapan penyaluran kredit usaha tani itu bisa dilakukan pengembangan usahanya. Nah, kredit usaha rakyat ini akan kita berikan kepada petani tidak dalam daya dukung usaha pokoknya. Nah, ketika dia petani bertanam padi sawah, kredit usaha rakyat ini bukan urusannya dengan padi sawahnya, tetapi komoditi lain yang akan kita kembangkan, misalnya di bidang peternakan, bidang perikanan, sehingga dalam 1 tahun petani itu bisa mendapatkan beberapa kali panen dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, ini sudah kita uji coba dan perbankan sangat senang dengan upaya yang saya lakukan itu, karena kemungkinan kegagalan daya dukung pendanaannya lebih kecil karena yang menjaminnya gubernur. Nah, lalu yang kedua, Lampung juga mempunyai satu potensi yang luar biasa di bidang pariwisata. Kemarin saya bersama Wakil Menteri BUMN dan Dirut ASDP melakukan kunjungan di Bakauheni, yang kita harapkan Bakauheni itu akan menjadi destinasi pariwisata tingkat nasional. Karena 20 juta penduduk yang berlalu lalang melalui penyeberangan Bakauheni
dengan harapan 10%-nya bisa menikmati wilayah pariwisata. Kita punya anak Gunung Krakatau. Indonesia mengenalnya, tapi di mana tempatnya, bagaimana keindahannya, ini tugas gubernur untuk memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat Sumatera, Jawa, atau Indonesia umumnya bisa melihat anak Gunung Krakatau. Lalu kita juga punya Pulau Kiluan yang ribuan ikan lumba-lumba. Tidak semua provinsi bisa menciptakan itu dan menikmati itu. Dan kita sudah punya karunia itu. Itu hanya beberapa jarak dari anak Gunung Krakatau. Ini bisa dinikmati pada waktu pagi atau sore hari. Dan kita juga punya Pahawang. Kalau di provinsi lain bisa 50-an meter baru ketemu terumbu karang. Tapi di Pahawang hanya 15 meter. Anak kecil pun bisa menikmati menyelam. Nah, dari sisi ini Lampung diberikan karunia dan saat ini sudah waktunya karunia itu kita tata kelola dengan baik sehingga ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena fungsi pariwisata bisa berjalan apabila sumber daya alamnya menjanjikan dan daya dukung masyarakat yang berlalu lalang bisa mudah untuk menuju ke wilayah objek pariwisata. Jadi mudah-mudahan Lampung yang ke depan ini akan bangkit dari sisi pertanian, dari sisi pariwisata dan industri yang juga diharapkan karena pengaruh tol ini luar biasa memberikan kontribusi kemajuan yang cukup tinggi. Jadi semua sektor harus berkembang untuk kesejahteraan dan juga menuju Lampung berjaya ya Bapak ya? Jadi kalau kartu petani berjayanya ini jalan, insya Allah masyarakatnya akan meningkat ekonominya dan juga akan meningkat daya dukung kebutuhan pangan kita, sehingga saya ingin membuktikan bahwa Lampung tidak akan import dalam apapun di sektor bidang pangan, dan kita akan memberikan kontribusi kepada provinsi lain dan bila perlu kita ekspor. Nah, kita sudah menemukan daging Wagyu tidak semua provinsi memiliki, dan saya ditelepon beberapa gubernur agar Wagyunya jangan sampai punah karena dia murah dan sangat enak. Nanti kita berkunjung ke wilayah peternakan yang khusus menciptakan daging Wagyu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arinal. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog Spesial akan segera kembali.